tidak bisa nyari sendiri baduy dalam sampai iya. sekarang. Sampai sekarang adat istiadatnya masih dipakai ya? Masih. Tapi untuk di baduy luar sendiri Baduy luar mah enggak sudah dijodohin tidak ya? ada gitu. Dulu juga dijodohkan hanya perangkat pejabat semacam Iya, kalau masyarakat biasa ajaroan mah, lah namanya. masyarakat biasa mah nggak ada ya, Pak Emen ya? Masyarakat biasa mah Nyari nggak ada sendiri. dari dulu, nyari sendiri. Ya, itulah teman-teman, adat dan pernikahan, perjodohan di baduy dalam dan baduy luar ya, dari Bapak Emen tadi. Bapak Emen, punten ya, Bapak Emen udah ganggu. Iya. Ini ada pertanyaan tentang adat pernikahan dan perjodohan di Baduy. Gimana menurut Bapak Emen? Semoga tahun. Ya selama ini mah dari dulu, dari nenek moyang sampai sekarang, kalau di baduy luar itu cari sendiri. Tapi ada beberapa, kalau orang-orang semacam di atas Bapak Emen atau napi sekitar Bapak Emen ada yang dijodohkan, tapi nggak full gitu. Hanya ada beberapa orang yang mungkin nggak mau anaknya jatuh ke orang lain, jadi masih ke sepupu gitu ya. Kalau baduy luar, tapi kebanyakan mah tetap cari sendiri dari dulu juga. Jadi itu untuk di baduy luar gitu. Jadi untuk kalau di baduy luar itu nyari sendiri ya, pacaran gitu ya, Bapak Emen ya. Iya. Jadi rata-rata, apalagi sekarang sudah tidak ada lagi yang dijodohkan gitu di baduy luar. Dulu juga dijodohkan hanya beberapa orang gitu, orang-orang tertentu gitu. Jadi satu contoh, orang pejabat, satu contoh Jaro 7, Jaro warga, Jaro sirah dayeuh atau napi Jaro carunge, Jaro cipatik. Misalkan Pak Jaro 7 itu mempunyai anak. Nah, jadi dia tetap mencari anaknya supaya jatuh ke, kalau hitungan bahasa di luar, harus jatuh ke darah biru lagi gitu. Karena di suatu saat nanti dijadikan pejabat itu kuat, itu tidak ada keluhan dan pasti kuat lah gitu. Karena dua-duanya dari turunan darah biru itu, seperti itu. Jadi Emen juga ingat dari pesan Bapak gitu ya, karena Bapak Emen kan dulu jadi namanya Jaro warga ya. Jadi anaknya pernah dijodohkan ke sepupunya gitu, kakak tuh dulu ke sepupunya, karena di suatu saat dijadikan Jaro warga, katanya itu bisa kuat. Tapi ya namanya jodoh ada yang ngatur, jadi meleset itu, meleset akhirnya ya nyari sendiri akhirnya itu. Tapi alhamdulillah ada anak Bapak yang kawin ke sesama darah biru, alhamdulillah, kakak juga gitu. Nah, jadi dulu juga dijodohkan seperti itu. Masyarakat biasanya tidak ada yang dijodohkan dari dulu kalau untuk baduy luar. Kalau untuk baduy dalamnya sendiri gimana, Bapak Emen? Kalau baduy dalam rata-rata itu dijodohkan, bahkan dari kecil, dari mereka umur 4-5 tahun sudah dijodohkan gitu. Karena perjodohan itu di sana memang berlaku, karena jadi kayak semacam rebutan. Jadi kayak semacam rebutan itu, misalnya
aku punya anak, Iya. kakakku punya anak. Jadi karena aku takut kaduluan orang lain, aku langsung setelah kakakku punya anak diperiksa. Misalnya ini cewek atau cowok. Misalnya aku punya cewek nih, Iya. kakakku punya cowok. Kalau punya anak cowok, langsung aku nitip. Jadi saya ibarat begini ya, ini sistem di Baduy Dalam. Aku punya anak cewek, kakakku punya anak cowok. Setelah lahiran punya anak cowok, sebulan 2 bulan diperiksa dan dititipkan. Kalau bisa jangan sampai jatuh ke orang lain karena aku punya cewek. Di suatu saat udah meranjak dewasa, barulah apa namanya, di lebih dekatkan lagi gitu, bahwa dipastikan bahwa kita jodohkan anak kita. Setelah mereka udah di atas 15 tahun, barulah ada lamaran. Nah, setelah lamaran biasanya jarak 1 tahun barulah dinikahkan. Itu berlaku untuk masyarakatnya, bukan hanya untuk pegawai, bukan hanya untuk pejabat. Jadi pejabat ke pejabat dijodohkannya, ya masyarakatnya ke masyarakatnya. Itu untuk di Baduy Dalam seperti itu. Jadi udah di Baduy Dalam mah dijodohkan ya, Mbak Pemen, sampai ya? Sekarang dijodohkan, Mas. Oh iya. Kan tidak bisa nyari sendiri. Oh gitu ya. Tapi apakah kalau misalkan ada kaitan keluarga itu masih bisa itu, Pak Emen? Kalau yang kata tadi Bapak Emen kakak sama adik punya anak bisa berarti ya? Itu masih bisa kalau adiknya punya anak cewek, kakaknya punya anak cowok, itu bisa. Tapi kalau adiknya punya anak cowok, kakaknya punya anak cewek, itu tidak bisa. Gitu. Jadi harus tuaan yang cowoknya. Itu mah bisa, udah rata-rata malah. Tapi kalau memang tidak ada dari segi turunan yang dekat, yang penting satu sepupu gitu. Ada bahasa kakak, ada bahasa uwa, ada bahasa mamang, ada bahasa misalnya apa ya, tapi bahasa kakek nggak boleh, itu udah ketuaan. Dari bahasa mamang, bahasa kakak masih bisa dihitung bahasa. Kalau bahasa bibi ya, bahasa teteh itu tidak boleh karena ketuaan ceweknya gitu. Jadi kalau di sini kan, kalau di Baduy kan, kalau ke cewek eteh, kalau ke cowok aka gitu. Kalau ke eteh tidak boleh, karena kalau ke eteh berarti tinggian ceweknya gitu. Kalau ke kakak, mamang itu masih bisa. Kak bibi nggak boleh. Kalau bibi berarti bibi itu kan tuaan cowok ceweknya, karena bibi itu cewek gitu. Jadi pokoknya harus dituaan cowoknya. Dijodohin ya kalau di Baduy Dalam ya, Pak Emen ya. Iya. 100% dijodohkan, tidak bisa nyari sendiri Baduy Dalam. Sampai sekarang. Sampai sekarang adat istiadatnya masih dipakai ya. Masih. Tapi untuk di Baduy luar sendiri, Baduy luar mah sudah tidak ya? ada gitu. Dulu juga dijodohkan hanya perangkat pejabat semacam. Iya, kalau masyarakat ajaroan biasa lah namanya. Masyarakat biasa mah nggak ada ya. Masyarakat biasa mah nyari sendiri. Nyari sendiri. Ya, itulah teman-teman, adat dan pernikahan, perjodohan di Baduy Dalam dan Baduy luar ya, dari Bapak Emen tadi.